Baik, saya izin mulai ya Ibu Ola. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Ola dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 11 pada pertemuan hari ini kita akan membahas materi teorema limit. Next. Adapun anggota dari kelompok 11 yaitu saya Najma Hayati, kemudian ada Nesya Ayu Junianti, dan Nadia Rizkelia Putri. Oke, jadi pada pemaparan materi hari ini itu tuh ada 9 titik, jadi dari 4.2.1 sampai dengan 4.2.9, kemudian dilanjutkan dengan latihan soal. Dan materi pertama akan dibawakan oleh Nadia. Oke, terima kasih. Jadi untuk yang pertama, 4.2.1 definisi yang berbunyi, misalkan himpunan A merupakan subset dari bilangan real, dan fungsi F memetakan himpunan A ke bilangan real, dan C merupakan elemen dari bilangan real, dan suatu titik klaster dari himpunan A. Kita mengatakan bahwa fungsi F ini terbatas pada daerah persekitaran atau lingkungan dari C, jika terdapat persekitaran delta dari C atau P delta C, dan suatu konstanta M lebih besar dari 0, sedemikian sehingga kita mempunyai mutlak fx kurang dari sama dengan M untuk semua X merupakan elemen dari A iris lingkungan delta dari C. Jadi ini masuk dari fungsi terbatas itu ketika terdapat suatu persekitaran delta dari C dan suatu konstanta M yang lebih besar daripada 0, sehingga kita mempunyai mutlak fx kurang dari M. Dan untuk semua X elemen dari A iris dari lingkungan delta dari C. Selanjutnya, adalah titik 4.2.2, yaitu teorema yang berbunyi jika himpunan A subset bilangan real dan fungsi F memetakan A ke bilangan real mempunyai suatu limit dari C elemen bilangan real, maka fungsi F terbatas pada daerah persekitaran atau lingkungan dari C. Jadi untuk pembuktiannya, jika L sama dengan limit X mendekati C dari Fx, maka oleh teorema sebelumnya, pertemuan sebelumnya itu 4.1.6, dengan epsilon sama dengan 1 terdapat delta lebih besar daripada 0. Sedemikian sehingga jika 0 kurang dari mutlak X dikurang C kurang dari delta, maka mutlak Fx dikurang L kurang dari 1. Ini merupakan akibat dari teorema akibat 2.3.4 yang A. Nah, mutlak Fx kurang dari mutlak Fx dikurang mutlak L kurang dari sama dengan mutlak Fx dikurang L ini dari persamaan segitiga. Nah, seperti yang sudah kita dapatkan sebelumnya, bahwa ini juga kurang dari 1. Nah, oleh karena itu, jika X elemen dari A irisan daerah persekitaran delta dari C, dan X tidak sama dengan C, maka mutlak Fx itu kurang dari sama dengan L ditambah 1. Jika C bukan merupakan elemen A, kita ambil M sama dengan mutlak L ditambah 1. Sedangkan jika C merupakan elemen dari A, kita ambil M sama dengan suprimum dari mutlak Fx dan mutlak L ditambah 1. Ini berarti bahwa jika C elemen dari A iris lingkungan delta C, maka mutlak Fx kurang dari sama dengan M. Ini menunjukkan bahwa fungsi F terbatas pada lingkungan delta dari C atau satu lingkungan delta dari C. Selanjutnya ada 4.2.3 itu definisi. Sebentar, Jadi coba misalnya ini dulu. Back tadi. Tadi kan bilangnya ini adalah persamaan segitiga ya. Saya cuma mau ngarahin doang. Ini ngarahin dulu ya. Tadi kan ini dari persamaan segitiga ya. Persamaan segitiga ya. Bener nggak? Tadi kata siapa? Nadia ya. Terus habis itu kemudian kurang dari 1 itu harusnya ini ya. Jangan bilang yang kita dapatkan sebelumnya. Itu harusnya dari sini itu berjalannya terurut gitu loh. Maksudnya ini tuh dari yang kita punya yang diketahui ini kan. Itu. Nah, habis itu baru boleh turunin bawah dari pertidaksamaan segitiga, kita baru tulis lagi di bawah sini. Kalau ini kurang dari sama dengan gitu. Jadi runtun ke bawah. Saya sih lebih suka kalau kalian membuktikannya nggak apa namanya? Paragraf gini gitu loh. Jadi satu kalimat turun lagi gitu. Ini kan kalian satu paragraf gitu lah ya.
Jadi supaya nanti pada saat ujian juga enak gitu. Nanti dibiasakan aja ya. Kalau misalnya UTS atau UAS gitu, runtun nih satu kalimat, terus ke bawah lagi, habis itu kita punyanya apa, gitu ya. Tapi nggak masalah sih, kalau ini kan menurut saya sama seperti itu kayak di buku gitu, ya. Kalau di buku tuh bener-bener begini kan, ya kita bisa boleh diambil dari buku, cuma pakai lah bahasa sendiri gitu, ya. Oke lanjut. Boleh Bu juga Bu, kalau ditulisin misalnya ini dapetnya dari mana boleh. Tadi kan sama seperti ini. Kalau misalnya kayak gini nih, kita dapat ini, kita tulis ini di satu barisnya itu tulis teorema akibat 2.3 pakai apa tadi kata samaan segitiga gitu. Jadi runtun ke bawah gitu ya. Oke lanjut supaya bisa ini aja sih lebih lebih jelas. Lanjut. Ada pertanyaan nggak tadi sebelumnya? Jelas ya? Jelas sih, Masih Bu. easy ya? Enggak, kamu mah udah jelas. Oh, Ya, ya, oke. Sama nggak ada yang resen aku. Lanjut. baik Ibu, izin lanjut ya. Jadi selanjutnya itu ada poin 4.2.3 yang definisi. Jadi misalkan ada himpunan A, subset bilangan real, dan misalkan pula fungsi F dan G merupakan fungsi-fungsi yang terdefinisi pada himpunan A ke bilangan real. Kita mendefinisikan menjadi jumlah yaitu F tambah G, selisih F dikurang G, dan hasil kali dari FG pada himpunan A ke bilangan real sebagai fungsi-fungsi yang diberikan oleh berikut. Jadi misalnya yang pertama ada F plus GX itu sama dengan Fx ditambah GX. F min GX sama dengan Fx dikurang GX. Dan F kali GX sama dengan Fx dikali GX. Untuk semua X elemen dari A. Selanjutnya, jika B merupakan elemen dari bilangan real dan B merupakan konstanta, kita definisikan kelipatan BF sebagai fungsi yang diberikan oleh B Fx sama dengan B dikali Fx. Untuk semua X elemen dari A. Akhirnya, jika kita mempunyai fungsi Hx tidak sama dengan 0 untuk X elemen dari A, kita definisikan hasil bagi F per H adalah fungsi yang didefinisikan sebagai F per Hx sama dengan Fx per Hx untuk semua X elemen dari A. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya nih. Baik, selanjutnya adalah 4.2.4. Jadi, misalkan A subset dari bilangan real dan misalkan pula F dan G fungsi-fungsi yang terdefinisi pada A ke R dan C merupakan anggota bilangan real. Menjadi titik cluster atau titik kumpul pada A. Selanjutnya, misalkan B pada anggota bilangan real, maka A jika limit X dikali C dari F sama dengan L dan limit X mendekati C dari G sama dengan M, maka yang ke satu limit X mendekati C F tambah G sama dengan L tambah M. Lalu yang kedua limit X mendekati G dari F dikurangi G sama dengan L dikurangi M. Kemudian yang ketiga limit X mendekati C dari F G sama dengan L dikali M. Lalu yang keempat limit X mendekati C dari B L sama dengan B dikali L. Dan yang B, jika H merupakan fungsi yang memetakan A ke R, jika Hx tidak sampai dengan 0 untuk semua X anggota A, dan jika limit X mendekati C dari H sama dengan H tidak sama dengan 0, maka limit X mendekati C dari F per H sama dengan L per H. Kemudian untuk pembuktiannya, yang pertama diketahui limit X mendekati C dari F itu sama dengan L dan limit X mendekati C dari G itu sama dengan F. Kemudian akan ditunjukkan limit X mendekati C dari F tambah G sama dengan L tambah F. Yang pertama, ambil sebarang barisan Xn di A sedemikian sehingga Xn itu tidak sama dengan C, sehingga konvergen ke C. Maka berdasarkan kriteria barisan teorema 4.1.8 diperoleh limit X mendekati C, Fxn sama dengan L, dan limit X mendekati C, Gfn sama dengan M. Kemudian di sisi lain, berdasarkan definisi 4.2.3, F tambah G Xn sama dengan F Xn ditambah G Xn.
Sehingga berdasarkan teorema 3.2.3, limit X berkati C F tambah GSN sama dengan limit X berkati C F XN ditambah limit X berkati C GSN sama dengan L tambah M. Sehingga terbukti bahwa limit X berkati C F tambah G sama dengan L tambah M. Dari sini mungkin ada yang ditanyakan terlebih dahulu. Sudah jelas, baik. Saya lanjut ke yang berikut. Sama yang seperti sebelumnya, diketahui limit X mengganti CF sama dengan L dan limit X mengganti CG sama dengan M. Kemudian akan disebutkan limit X mengganti CF dikurangi G sama dengan L dikurangi M. Sama seperti sebelumnya, kita juga ambil sebarang barisan XN di A, lalu menggunakan teorema 4.1.8 diperoleh limit X mengganti C F XN sama dengan L dan limit X mengganti C GXN sama dengan M. Lalu berdasarkan definisi 4.2.3 F dikurangi GXN sama dengan F XN dikurangi GXN. Sehingga berdasarkan teorema 3.2.3 limit X mengganti C F dikurangi GXN sama dengan limit X berarti C FXN dikurangi limit X berarti C GXN sama dengan L dikurangi M. Sehingga terbukti. Yang ketiga juga sama, yang diketahui limit X berarti CF sama dengan L dan limit X berarti C sama dengan M. Lalu akan ditentukan limit X berarti CF sama dengan LM. Lalu diambil sebarang barisan XN di A. Sehingga berdasarkan kriteria barisan teorema 4.1.8 diperoleh limit X mengganti C F XN sama dengan L dan limit X mengganti C GXN sama dengan M. Lalu berdasarkan definisi 4.2.3 F GXN itu sama dengan F XN kali GXN. Sehingga berdasarkan teorema 3.2.3 limit X mengganti C F GXN sama dengan limit X mengganti C F XN dikali limit X mengganti C GXN sama dengan L dikali M. Lalu yang keempat, sama diketahui limit X berarti CF sama dengan L dan limit X berarti CG sama dengan M. Lalu ada B yang merupakan konstanta. Lalu akan ditunjukkan limit X berarti CBF itu sama dengan BL. Kemudian sama barisan ambil sebarang barisan Fn di A, sehingga menurut teorema 4.1.8 diperoleh limit X mendekati CF XN sama dengan L dan limit X mendekati C XN sama dengan B. Di sini hasilnya B karena B itu bukan konstanta. Kemudian berdasarkan definisi 4.2.3 B FXN sama dengan B dikali FXN. Sehingga berdasarkan teorema 3.2.3 limit X mendekati C B FXN sama dengan B dikali limit X mendekati C FXN sama dengan BL. Sehingga terbukti. Lalu yang 4.2.4 yang B. Diketahui H itu merupakan fungsi yang memetakan A ke R dan Hx itu tidak sama dengan 0 untuk semua X anggota A dan limit X berarti C H sama dengan H tidak sama dengan 0. Kemudian akan ditunjukkan limit X berarti C dari F per H sama dengan L per H. Dan ada sebarang barisan Xn di A, sedemikian sehingga Xn itu tidak sama dengan C, lalu konvergen ke C. Karena limit X mendekati CF sama dengan L dan limit X berarti CH sama dengan H berdasarkan kriteria barisan teorema 4.1.8 diperoleh limit X mendekati CF XN sama dengan L dan limit X berarti CH SN sama dengan H. Di sisi lain berdasarkan definisi 4.2.3 itu F per H FN itu sama dengan XN per H XN. Sehingga berdasarkan teorema 3.3 limit X mendekati C F per H XN sama dengan limit X mendekati C F per limit X mendekati C H XN sama dengan L per H. Selanjutnya untuk catatan di teorema 4.4. Misalkan A itu subset dari R dan F1, F2 sampai Fn fungsi dari A ke R dan C menjadi titik kumpul pada A.
jika LK itu sama dengan limit X mendekati C dari FK, untuk K itu sama dengan 1 sampai N, maka dari teorema 4.2.4 dapat disimpulkan dan argumentasi bahwa L1 ditambah L2 ditambah sampai Ln sama dengan limit X mendekati C dari F1 tambah F2 tambah sampai Fn, dan L1 dikali L2 dikali sampai Ln sama dengan limit X mendekati C dari F1 dikali F2 sampai Fn. Secara khusus kita simpulkan bahwa jika L sama dengan limit X mendekati CF dan N itu sama dengan bilangan asli, maka L pangkat N sama dengan limit X mendekati C dari Fx pangkat N. Contoh akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya untuk 4.2.5, contoh yang A, beberapa limit yang diperlihatkan dalam pasal 4.1 dapat dibuktikan menggunakan teorema 4.2.4. Nah, sebagai contoh, mengikuti hasil ini bahwa karena limit dari X mendekati C dari X sama dengan C, maka limit dari X mendekati C dari X kuadrat atau sama dengan X dikali X, maka hasilnya juga sama, yaitu C dikali C atau C kuadrat. Dan jika C lebih besar daripada 0, maka untuk limit X mendekati C dari 1 per X itu bisa menggunakan teorema 4.2.4 yang sebelumnya yang bagian B, itu sama dengan limit X mendekati C dari 1 per limit X mendekati C dari X, atau sama dengan 1 per limit X mendekati C dari X sama dengan 1 per C. Selanjutnya, lanjut contoh yang B, limit X mendekati 2 dari X kuadrat plus 1 dikali X pangkat 3 min 4 sama dengan 20. Nah, ini dapat dibuktikan menggunakan teorema 4.2.4, yaitu limit X mendekati 2 dari X kuadrat ditambah 1 dikali X pangkat 3 dikurang 4 sama dengan limit X mendekati 2 dari X kuadrat plus 1 dikali limit X mendekati 2 dari X pangkat 3 minus 4, itu sama dengan 2 pangkat 2 plus 1 dikali 2 pangkat 3 min 4 sama dengan 4 ditambah 1 dikali 8 minus 4, itu sama dengan 5 dikali 4, itu sama dengan 20. Selanjutnya untuk contoh yang C, yaitu limit X mendekati 2 dari X pangkat 3 minus 4 dibagi X kuadrat plus 1 sama dengan 4 per 5. Nah, ini juga dapat digunakan menggunakan teorema 4.2.4 yang B, yaitu limit X mendekati 2 dari X pangkat 3 minus 4 per X pangkat 2 plus 1 itu sama dengan limit X mendekati 2 dari X pangkat 3 dikurang 4 dibagi limit X mendekati 2 dari X kuadrat plus 1, yaitu sama dengan 2 pangkat 3 min 4 dibagi 2 pangkat 2 plus 1, sama dengan 8 minus 4 dibagi 4 tambah 1, itu sama dengan 4 per 5. Perhatikan bahwa karena limit pada penyebut itu, yaitu limit X mendekati 2 dari X kuadrat plus 1 itu sama dengan 5 atau tidak sama dengan 0, maka teorema 4.2.4b ini berlaku. Selanjutnya untuk contoh yang D ini, limit X mendekati 2 dari X kuadrat minus 4 per 3X minus 6 sama dengan 4 per 3. Jadi pertama-tama kita misalkan Fx sama dengan X kuadrat minus 4 dan Hx sama dengan 3X minus 1. Untuk X elemen dari bilangan real. Maka kita tidak dapat menggunakan teorema 4.2.4 yang B untuk menghitung limit X mendekati 2 dari Fx per Hx, sebab limit dari Hx itu sendiri atau limit dari X mendekati 2 dari 3X minus 6 itu sama dengan 0. Akan tetapi jika X tidak sama dengan 2, maka kita dapat menyederhanakan lagi persamaannya menjadi sepertiga X plus 2. Lalu ya, oleh karena itu, kita mempunyai limit X mendekati 2 dari X kuadrat minus 4 per 3X minus 6 sama dengan limit X mendekati 2 dari sepertiga dikali X plus 2. Ini kita gunakan teorema 4.2.4 yang A. Jadi sepertiga dikali limit X mendekati 2 dari X plus 2. Atau sama dengan sepertiga dikali 2 plus 2 atau sama dengan 4 per 3. Perhatikan bahwa fungsi Gx sama dengan X kuadrat minus 4 per 3X minus 6 mempunyai limit pada X sama dengan 2 meskipun tidak terdefinisi pada titik tersebut. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya
limit X mendekati 0 dari 1 per X tidak ada di R. Tentu saja limit X mendekati 0, 1 sama dengan 1 dan sama dengan limit X mendekati 0 dari X merupakan 0. Akan tapi karena sama dengan 0, kita tidak dapat menggunakan teorema 4.2.4 B untuk menyelesaikan limit X mendekati 0, 1 per X. Dapat seperti yang terlihat pada contoh 4.1.10 yang A, fungsi Px sama dengan 1 per X tidak memiliki limit di X sama dengan 0. Kesimpulan ini juga mengikuti teorema 4.2.2 karena fungsi Px sama dengan 1 per X tidak terbatas pada suatu lingkungan X sama dengan 0. Kemudian yang F, jika P adalah sebuah fungsi polinomial, maka limit X mendekati C, Px sama dengan Pc. Misalkan P merupakan fungsi polinomial di R, sehingga Px sama dengan AN X pangkat N ditambah AN min 1 X pangkat N min 1 ditambah sampai dengan A1X ditambah A0 untuk semua X anggota bilangan real. Berdasarkan teorema 4.2.4 dan fakta bahwa limit X mendekati C X pangkat K sama dengan C pangkat K, maka limit X mendekati C Px sama dengan limit X mendekati C dari X pangkat N ditambah A N min 1 X pangkat N min 1 ditambah sampai dengan A1X ditambah A0. Kemudian menggunakan teorema 4.2.4 yang A, sehingga dijabarkan menjadi limit X mendekati C dari A N X pangkat N ditambah limit X mendekati C dari A N min 1 X pangkat N min 1 tambah sampai dengan limit X mendekati C dari A1X tambah limit X mendekati C dari A0 sehingga sama dengan AN C pangkat N ditambah AN min 1 C pangkat N min 1 tambah sampai dengan A1C ditambah A0 sampai dengan PC juga. Oleh karena itu, limit X mendekati C Px sama dengan PC untuk sembarang fungsi polinomial P. Dan yang G, jika P dan Q adalah fungsi polinomial di R dan jika Qc tidak sama dengan 0, maka limit X mendekati C dari Px per Qx sama dengan Pc per Qc. Karena Qx adalah sebuah fungsi polinomial, maka dari sebuah teorema dalam aljabar terdapat paling banyak ada sejumlah bilangan real berhingga alpha 1 sampai alpha f itu 0 real dari Qx, sedemikian sehingga Q alpha J sama dengan 0 dan X bukan bahkan anggota dari alpha 1 sampai alpha M, maka Qx itu tidak sama dengan 0. Oleh karena itu, jika X bukan anggota dari alpha 1 sampai alpha M, kita dapat mendefinisikan Rx itu sama dengan Px per Qx. Lalu, jika C bukan 0 dari Qx, maka C itu tidak sama dengan 0 dan berdasarkan contoh soal yang sebelumnya bahwa Qx sama dengan Qc itu tidak sama dengan 0. Oleh karena itu, kita dapat menggunakan teorema 4.2.4 yang B untuk membuktikan bahwa limit X mendekati C dari Px per Qx sama dengan limit X mendekati C Px per limit X mendekati C Qx sama dengan Pc per Qc. Selanjutnya, teorema Oke, sebentar. Sebelum 4 itu, back misalkan dulu. A itu subset dari Halo, oh ya, back dulu sebentar, back dulu yang tadi. Yang contoh teorema. dari Titik. yang dari A ya. Lagi. Yang contohnya, ya, yang lagi sekali lagi kayaknya deh. Nah ini, lagi tadi, yang tadi aja. Oh, iya. Nah, ini loh. Saya coba buat nunjuk doang ini ya. Contoh nih kan, dapat ditunjukkan dengan teorema 4.2.4 ini yang mana? 4.2.4 yang mana? Coba ke slide yang sebelumnya. Pakainya yang mana? Yang A. Yang A, coba lihat back ke slide 4.2.4 yang A. Yang mana kamu pakainya?
Yang ketiga bukan. Jadi kayak efeknya sama dengan X gitu. Jadi ada dua efek. Bener nggak, teman-teman? Buat yang X kuadrat Ibu. Buat yang selanjutnya pas yang B yang supernya. Yang B, yang mana? Itu kan yang di A itu ada dua ya Bu. Ada yang Heeh, limit heeh, X ada dua. mendekati. Yang Yang, A yang yang C atas kuadrat itu dulu. yang mana dulu Bu? Yang satu dulu, yang pertama dulu. Kan ada dua tuh. Oh yang pertama pakai yang A yang ketiga Ibu. Yang ketiga. Oh, yang C tadi, yang C kuadrat. Iya, Nah, yang C kalau yang kuadrat. bawahnya, yang Pakai yang B. satu per, yang satu per pakai B. yang B, yang ini. Iya. Berarti harusnya kalau mau detail harus didefinisikan ya. Limit X mendekati C-nya yang F-nya tuh apa? Kamu misalin yang mana? Ya kan? Karena itu cuma satu per doang kan? Iya Ibu. Kayaknya masih textbook banget ya. Untung bukunya lengkap. Yuk lanjut. Jadi tambahin ya. Jadi 4.2.4 yang mana untuk yang mana gitu ya. Soalnya memang kalau di buku itu nggak terlalu detail karena anggapnya udah tahu gitu ya. Udah bisa sendiri atau kita suruh cari sendiri gitu. Jadi kalau yang kira-kira di buku belum detail ditambahkan. Bu, tapi ini terlalu gampang misalnya teman-teman udah pada tahu ya nggak apa-apa. Mungkin banyak yang udah tahu tapi ada juga yang mungkin yang belum tahu. Lanjut, silakan. Jadi selanjutnya untuk teorema 4.2.6. Kan A subset dari R dan F itu fungsi yang memetakan A ke R dan J itu anggota dari bilangan real suatu titik cluster dari A jika A kurang dari sama dengan Fx kurang dari sama dengan B untuk semua X anggota A dan X itu tidak sama dengan C dan jika limit X melewati CF ada maka A kurang dari sama dengan limit X melewati CF kurang dari sama dengan B. Untuk buktinya akan dibuktikan berdasarkan teorema jadi ambil sebarang barisan FN merupakan barisan bilangan real sehingga Xn itu tidak sama dengan C untuk semua dan untuk C. Jika barisan Xn konvergen ke C, maka barisan Xn itu juga konvergen ke L. Jadi bisa dilihat dari grafiknya. Jadi misalkan ada titik C yang merupakan titik cluster di sini. Lalu ada delta. Misalnya kan ada delta berdefinisi digit juga. Dan ada delta 1 dikurangi C dan delta 1 ditambah C. Kemudian di antara delta 1 dikurangi C dan C itu kan ada barisan XN-nya. Dimana kalau misalnya kita tarik garis itu bakal SN-nya itu bakalan mendekati C atau konvergen ke C. Boleh di zoom aja. Diperbesar biar kelihatan, saya juga nggak kelihatan itu. Nah, Ya. Jadi kan ada barisan XN di antara delta 1 bagi C sama C atau di delta 1 tambah C dan C-nya juga. Dan SN-nya itu kan mendekati C sehingga konvergen ke C. Kemudian kalau misalnya SN-nya itu dimasukin ke fungsi F-nya itu bakalan apa ya nyambung ke koordinat yang Y ini, maksudnya ke L ini. Sehingga tuh hasil dari fungsi fxn-nya tuh bakalan mendekati L juga. Jadi selain di L juga uh, sama C-nya. Terus xn-nya kalau masukin ke F, fungsi F-nya, kan hasilnya di sini. Nah, hasilnya tuh bakalan mendekati L juga. kayaknya lebih baik tulisannya jangan XN semua ya. Kan XN, XN, XN semua. Ya, Ya, pastinya tuh barisan gitu, Bu. ya di Dia grafik. dapat Ya barisan. Coba aja tulis aja misalnya ini adalah X1, X2, X3 mendekati ke C gitu. Jangan XN semua gitu. Ya. Terus setiap kita punya X1 misalnya dia akan
menghasilkan fx satunya di sebelah sini kan. Kemudian nanti semakin mendekat ke C, nanti kita dapat fx n-nya itu mendekati juga ke L. Gitu ya. Kalau xn semua kita bingung. Ini apa ini? Oke, jadi kan fx-nya sudah kontradiktif karena A dari yang diketahui A itu kurang dari sama dengan fx kurang dari sama dengan B untuk semua n anggota bilangan asli, maka berdasarkan teorema 3.6 itu A itu kurang dari sama dengan A kurang dari sama dengan B. Jadi kalau misalnya dilihat dari teorema 3.2.6 itu bunyinya bila X itu semua sama dengan barisan Xn, satu barisan konvergen, dan A itu kurang dari sama dengan Sn kurang dari sama dengan B untuk semua N anggota bilangan asli, maka A itu kurang dari sama dengan limit Xn kurang dari sama dengan B. Terus kan di teorema 4.1.8 itu, kalau misalnya limit X bagi C, F C dari F itu ada atau misalnya itu L, maka limit X bagi C dari Fxn itu juga sama dengan L juga. Jadi sehingga terbukti A itu kurang dari sama dengan limit X bagi CF itu kurang dari sama dengan B. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya ada 4.2.7 yaitu teorema Apit. Jadi bunyinya misalkan A subset bilangan real dan misalkan FGH itu suatu pemetaan A ke real dan C elemen real, suatu titik klaster dari A. Jika Fx lebih kecil sama dengan Gx, di mana Gx lebih kecil sama dengan Hx untuk semua X elemen A dan X tidak sama dengan C, dan jika limit X menuju C itu, limit X menuju C dari F itu sama dengan limit X menuju C dari H itu sama dengan L, maka limit X menuju C dari G itu juga L. Jadi buat pembuktiannya di sini kan kita punya jika si limit X menuju C dari F sama limit X menuju C dari H itu kan sama-sama L. Kemudian GX ini diapit oleh Fx dan Hx, di mana X ini elemen dari A. Maka yang kita mau buktiin si limit X menuju C dari G itu L. Nah, untuk membuktikan limit tersebut, itu tuh kita punya syarat yang harus dipenuhi berdasarkan teorema 4.1.4. Yang bunyinya setiap epsilon yang lebih besar dari 0, terdapat suatu bilangan positif delta yang lebih besar dari 0. Sedemikian sehingga mutlak X minus C itu lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari delta, maka mutlak Gx minus L itu lebih kecil dari epsilon. Nah, selanjutnya juga bakal dibuktiin berdasarkan teorema 4.1.4. Next. Oke, jadi di sini diberikan sembarang epsilon yang lebih besar dari 0. Maka jika limit F itu L, maka ada bilangan positif delta 1 lebih besar dari 0. Sehingga untuk semua X elemen A yang memenuhi mutlak X minus C lebih kecil dari 0 dan lebih besar dari delta 1, maka mutlak Fx minus L itu lebih kecil dari epsilon. Nah, dari bentuk ini kan kalau misalnya dijabarin kayak yang tadi di grafik itu bentuknya bakal jadi L minus epsilon lebih kecil dari Fx lebih kecil dari L plus epsilon, ya kan? Terus buat selanjutnya itu, karena dari teorema itu kita tahu bahwa si Gx-nya itu lebih besar dari Fx. Jadi bisa kita tulisin ulang kalau si L lebih kecil dari L minus epsilon lebih kecil dari Fx, terus Fx-nya lebih kecil dari Gx kan. Terus dari hasil ini itu bisa kita hubungkan bahwa si L minus epsilon ini lebih kecil dari Gx, ya kan? Terus itu kita simpan buat hasil yang pertama. Terus yang kedua di sini jika limit hanya itu L, maka sama pembuktian kayak atas, maka ada delta 2 yang lebih besar dari 0, sehingga untuk semua X elemen A yang memenuhi mutlak X minus C lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari delta 2 itu, maka mutlak Hx minus L itu lebih kecil dari epsilon. Terus bentuknya sama kan? Dia tuh si Hx-nya itu bakal lebih besar dari L minus epsilon dan bakal lebih kecil dari L plus epsilon. Terus dari bentuk ini, itu kan kita tahu dari teorema kalau si Gx itu lebih kecil dari Hx. Maka bisa kita tulisin ulang kalau si Gx ini lebih kecil dari Hx dan Hx ini lebih kecil dari L plus epsilon. Nah, terus dari hasil yang itu kita bisa hubungin kalau si Gx
lebih kecil dari L plus epsilon. Itu sebagai hasil yang kedua. Boleh di next. Maka selanjutnya kita bisa pilih delta yang lebih besar dari 0, di mana si delta ini kurang dari sama dengan delta 1 dan kurang dari sama dengan delta 2. Terus, kan kita bisa tulisin dulu bentuk si mutlak X minus C ini lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari delta, itu sebagai pernyataan yang kita ketahui. Jadi dari yang udah kita dapetin sebelumnya bahwa si L minus epsilon itu lebih kecil dari GX dan GX lebih kecil dari L plus epsilon itu, nah itu tuh bentuknya bisa jadi mutlak GX minus L kurang dari epsilon. Nah dari bentuk itu, maka terbukti bahwa si limit X menuju C dari G itu juga L. Mungkin biar lebih gampangnya lanjut ke contoh soal. Boleh di Coba next? sebentar, yang sebelumnya saya mau tanya. Nah ya, yang ini dari belum. Yang ini dari mana nih? Salah. Ini ke bawah. Ini adalah GX. L tambah epsilon, terus kita bisa ubah dia jadi fx kurang dari GX. Terus kurang dari X. Ibu udah coret-coret, Bu? Nggak kelihatan. Ya, jadi kalau saya cuma kalau kayak saya nggak coret-coret nggak kelihatan ya kursornya ya. Ini maksudnya dari sini ke sini. GX ke... Oh, Dari ini ke sini ini doang. Saya cuma tanya itu doang. sebenarnya ini kita tuh nggak pakai si ininya, si L plus epsilon. Sebenarnya kalau misalnya dimasukin bisa, tapi dimasukin setelah si GX itu. Karena kan kita mau ngambil di bagian depannya doang nih sebenarnya si L minus epsilon lebih kecil dari fx. Terus kita tahu si fx itu kan lebih kecil dari gx, maka bisa kita tulisin kayak gini. Soalnya yang kita butuh tuh nanti si gx gitu loh, Bu. Jadi yang diambil tuh sebenarnya bagian depan. Tapi kalau misalnya yang L plus epsilon yang mau ditulisin juga, itu bisa nanti di belakangnya si Nah, gx. iya. Ya, boleh kayak gitu karena ini berarti ini cukup kita ambil dari ininya aja kan. Iya, Tuh, saya kursor nggak kelihatan. Dari ininya aja kan. Bukan mengubah atas sama ke bawah kan. bukan. Nah, berarti ini tambahin lagi di sini. Supaya nggak mengecoh gitu loh. Ya, oke. Baru boleh ke bawah lagi baru ambil yang ininya aja. Karena kita butuh yang bawahnya ini aja kan. Iya, Heeh. Oke, lanjut. oke. Boleh Mana tuh tadi? dilanjut. Yang tadi ya? Lanjut. Ke contoh soal, Mas. Oke. Jadi di sini ada contoh soal yang pertama itu limit X menuju 0 dari X pangkat 3 per 2 itu sama dengan 0, di mana X-nya ini lebih dari 0. Di sini dimisalkan si fx-nya itu adalah X pangkat 3 per 2 untuk X-nya lebih besar dari 0. Jadi karena ketaksamaan si X lebih kecil dari X pangkat 1 per 2, yang dimana itu lebih kecil sama dengan 1, itu berlaku untuk 0 kurang dari X, di mana X-nya ini kurang dari sama dengan 1. Maka berarti bahwa si X kuadrat lebih kecil dari fx, di mana fx-nya itu adalah X pangkat 3 per 2, dia lebih kecil sama dengan dari X. Nah, itu hasilnya dari mana? Itu karena dari ketaksamaan yang X pangkat 1/2 ini kita kali sama X. Gitu. Jadi kan X kali X kan hasilnya X kuadrat, terus si X pangkat 1 per 2 dikali X, kan hasilnya jadi X 3 per 2, terus si 1 dikali X hasilnya X. Terus pas kita udah dapat hasil ini, itu tuh tinggal kita cari limitnya masing-masing sisi gitu. Kan kita tahu limit X kuadrat itu 0, terus limit X-nya 0. Jadi karena dia kanan kirinya udah 0, maka berdasarkan teorema Apit, itu diperoleh bahwa si limit X pangkat 3 per 2-nya juga 0. Gitu. Next. Nah, di sini yang B itu ada limit sin X itu ada sama dengan 0. Nah, jadi buat dapetin hasil sin minus X kurang dari sama dengan sin X kurang dari sama dengan X untuk semua X yang lebih besar sama dengan 0, itu tuh didapetinnya nanti dari si teorema 8.4.8 buat yang sin
Nah, itu kan masih jauh banget dari kita. Jadi mungkin kita percaya dulu aja kalau hasilnya itu. Sekarang yang kita cari adalah si limitnya dulu. Nah, terus dari hasil ini kan tinggal kita cari tuh limit minus X sama si X. Karena limit plus minus X 0, terus dia kanan kiri udah 0, maka si limit yang di tengah, si limit sin X-nya itu juga 0. Next. Nah, berlaku yang sama juga kayak contoh yang C. Dia jadi hasil 1/1/2 X kuadrat ini dan teman-temannya itu dia didapetin dari si teorema 8.4.8 kan. Jadi kita lagi-lagi fokus buat cari limitnya dulu aja. Kan kita tahu nih, kalau dikerjain limitnya jadi 1 dong, kan 1 dikurang 1/2 dikali X Iya, kuadrat. pakai dulu aja ya maksudnya. Dibuktikannya kemudian. Iya, Kelompok berapa itu? Masih nggak ada ya? Kita belum ya ada. jauh. Iya. Mm. Oke, jadi kalau udah kita cari limitnya kan di sini limitnya 1, terus limit 1 juga 1. Nah, dia karena kanan kirinya udah 1, maka otomatis berdasarkan teorema Apit, si limit cos X-nya itu juga 1 gitu. Terus boleh next. Nah, kalau yang D ini sebenarnya kan dia bentuknya kayak teorema 4.2.4 yang B tuh. Tapi kita nggak bisa pakai karena si H-nya itu nggak boleh 0 kan. Sedangkan di sini kalau misalnya kita masukin limitnya, dia hasilnya akan 0 kan. Jadi kita ngerjainnya kayak yang sebelumnya tuh, pakai ketak samaan. Nah, dia ketak samaan ini sama kayak di bagian C, kayak cos X. Nah, cos X-nya itu bentuknya nanti didapetin dari si teorema 8.4 kan. Di sini kenapa dia yang tadinya 1/2 X kuadrat jadi minus 1/2 X, itu karena itu kita substitusi ini. Kan dari soal ada cos min X per X. Jadi masing-masing ruas ini kita substitusiin sama si minus 1 sama per X, sama dibagi X. Jadi kan 1/1/2 X kuadrat dikurang 1 gitu kan. Boleh, Terus yang kamu pakai kursornya biar kelihatan. Pakai kursornya. Terus tadi ini, goyang-goyangin. Pakai anonet aja. Bisa gak? Jadi tahu nunjuknya tuh kemana. Atau pakai mouse tuh. Yang paling atas, yang panah. masa kelihatan gak ya? Enggak ya? Kamu udah klik yang biru itu. Yang mouse itu. Ini kelihatan gak ya? Ini kelihatan gak? Yang paling atas. Kamu kemana arahnya? Ini mouse-nya belum kelihatan berarti ya? Mouse aku belum kelihatan. Kamu udah nunjuk padahal. Ini mouse-nya udah. Kamu Tapi udah nggak nunjuk kelihatan. tulisannya padahal. Iya. Apa enggak mungkin Nesha mungkin aku aja yang Ya share udahlah. screen. Nah itu tuh udah itu. Udah jalan tuh. Cuma lama emang dia. Udah silakan. Nah, jadi dari bentuk si minus 1/2 X ini, itu tuh udah bentuk dari, udah dikurang 1 sama udah dibagi X. Jadi kan sebenarnya bentuk aslinya itu dari yang teorema, dari yang bentuk kayak C itu kan, yang 1 min 1/2 X kuadrat gitu kan. Kan kalau dikurang 1 jadi min 1/2 X kuadrat kan. Terus kalau dibagi X hasilnya jadi min 1/2 X gitu. Terus yang sebelah kanannya juga tuh, dia kan 1 tadinya kan, 1, terus 1 dikurang 1 0, terus 0 dibagi X hasilnya juga 0 kan. Nah, tapi kan kalau di sini, terus selanjutnya kalau di sini kan dia dimisalin nih, kalau si fx-nya itu min 2, terus hx-nya juga min 2. Terus karena dia limitnya sama-sama 0, maka dia jadinya 0. Sebenarnya kalau misalnya bentuknya dari bentuk ini nih, dari min 1/2 X, lebih kecil dari cos X min 1 per X lebih kecil dari 0, itu kita langsung kerjain limitnya sebenarnya sama aja. Karena kan hasilnya kanan kiri 0, terus nanti berdasarkan teorema Apit, hasil tengahnya juga 0 kan. Kayak gitu. Okay, next. Nah, kalau yang ini, dia tuh limit sin X per X itu sama dengan 1. Nah, bentuknya sama kan kayak teorema 4.2.4 yang B, tapi kita nggak bisa pakai karena nanti bawahnya akan 0, sedangkan nggak boleh 0 kan. Nah, bentuknya lagi-lagi si bentuk X min 1/6X pangkat 3 itu dari teorema 8.4.8. Jadi kita
kerjain limitnya aja. Terus di bawah ini, kenapa dia jadi 1/1/6 X²? Itu karena di sini kan dari soal dia dibagi X kan, maka semua ruas tuh dibagi X tuh. Jadi 1/1/6 X² dibagi X, terus yang si X-nya juga dibagi X. Kan kalau dibagi X 1/1/6 X⁻³ jadi 1-1/6 kan. Terus kalau yang si X dibagi X hasilnya 1. Gitu. Terus tinggal kita cari limitnya. Limit dari 1-1/6 X² kan 1. Terus limit 1 juga 1. Nah, dia kan kanan kirinya udah 1. Maka berdasarkan teorema Apit, sin X per X-nya juga 1. Gitu. Gimana teman-temannya paham nggak? Ya, ada yang mau ditanya Sebenarnya nggak? Atau kalau ada kalau masalah? dengerin Najma paham ya. Cuma Najma nggak coret-coret aja. Tapi biasanya kalau anak-anak penmat mah bisa lah ya dengan mendengarkan. Bisa lanjut? Atau ada pertanyaan? Oke, lanjut ya. Berarti terus yang selanjutnya itu ada yang F, itu limit X menuju 0 dari X sin 1/X itu sama dengan 0. Di sini kita misalin si fx itu X sin 1/X untuk X tidak sama dengan 0. Nah, ini kan karena batas sin X itu -1 sampai 1 kan. Nah, untuk semua Z elemen real. Jadi kita punya ketaksamaan, nah ketaksamaannya ini didapetin dari mana? Kan tadi bentuknya padahal -1, sin Z 1 gitu kan. Itu kita kaliin sama X, karena sin Z ini kan sin 1/X ya. Terus habis itu, ini tuh kita kaliin X semua ruas gitu. Jadi kan didapetin -1 kali X minus X gitu. Terus sin Z, sin 1/X kali X gitu. Terus sama si 1 kali XX gitu. Terus bentuknya kenapa jadi mutlak itu udah sifat ke paksamaannya segitiga gitu. Jadi didapetin minus mutlak X itu lebih kecil sama dengan dari fx, di mana fx ini adalah X sin 1/X, dan X sin 1/X ini lebih kecil dari sama dengan mutlak X untuk semua X elemen real, dan X-nya ini tidak sama dengan 0. Terus karena limit mutlak X itu 0, berarti kan kanan kiri dia udah 0. Terus berdasarkan teorema Apit, maka si limit F-nya itu atau si X sin 1/X-nya itu juga 0 gitu. Ada yang masih bingung nggak? Atau ada yang mau ditanyain nggak? Oke, mungkin boleh di next. Nah, yang selanjutnya ini ada teorema 4.2.9. Yang bunyinya misalkan A itu subset real, dan F ini pemetaan A ke real, dan C itu elemen real suatu titik cluster dari A. Jika limit X menuju C itu F lebih besar dari 0, atau limit X menuju C F lebih kecil dari 0, jadi ini tergantung kita mau pakai yang mana, maka terdapat persekitaran dari C delta C itu sedemikian sehingga fx lebih besar dari 0 atau xx lebih kecil dari 0 untuk semua x elemen A iris persekitaran delta C, di mana x Itu ini tadi tidak bacanya terdapat persekitaran atau lingkungan dari C dengan kita simbolin sebagai V delta C gitu ya. Oke. Ya kan? Jadi ini maksudnya boleh dalam kurung atau koma dulu. Jadi ini adalah misalnya memanah ke arah ini ya. Persekitaran dari C kita nyebutnya kan V delta C gitu ya. V deltanya untuk C. Lanjut. Oke. Nah, terus next buat pembuktiannya. Ini tuh pembuktian pertama itu buat yang fx-nya itu lebih besar dari 0. Jadi misalkan L itu hasil dari limit F, dan anggaplah si L ini lebih besar dari 0. Jadi kita ambil sebarang epsilon, di mana itu 1/2 L. Nah, dalam teorema 4.1.6 yang B, itu diperoleh suatu bilangan positif delta yang lebih besar dari 0. Sedemikian sehingga jika mutlak X minus C lebih besar dari 0, dan lebih kecil dari delta, dan si X ini elemen A, maka mutlak fx minus L ini lebih kecil dari 1/2 L. Oleh karena itu, berarti bahwa jika si X elemen A iris ke delta C, di mana X ini tidak sama dengan C, maka si fx-nya ini lebih besar dari 1/2 L
yang dimana lebih besar dari 0. Nah, itu kenapa kita tahu dia bisa lebih besar dari 0. Jadi kan di sini kita nganggap si L ini lebih besar dari 0 kan. Jadi kita bisa ambil sembarang L yang lebih besar dari 0, misalnya 4 gitu. Terus kita substitusi ini ke 1/2 L. Kan hasilnya 2. 2 itu kan lebih besar dari 0. Dan fx ini lebih besar dari 2, otomatis si fx bakal lebih besar dari si 0. Kayak gitu. Next. Mungkin boleh di next. Nah, terus kalau yang ini itu buat pembuktian yang fx itu lebih kecil dari 0. Jadi kan kita anggap si L ini L-nya lebih kecil dari 0. Terus misalkan si L itu hasil dari limit F. Nah, karena limit F itu L untuk epsilon yang 1/2 L itu, sehingga untuk setiap delta yang lebih besar dari 0, sedemikian sehingga jika mutlak X minus C yang lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari delta, maka mutlak Fx minus L lebih kecil dari 1/2 L. Kemudian kan dari hasil itu, kita dapetin jadinya 1/2 L lebih kecil dari Fx lebih kecil dari 3/2 L. Kan, oleh karena itu berarti bahwa jika X elemen A iris V delta C dan X tidak sama dengan C, maka si 0 lebih besar dari 3/2 L, dan 3/2 L itu lebih besar dari Fx. Kenapa? Itu kayak tadi tuh, kayak misalnya karena L lebih kecil dari 0, misalnya kita bisa ambil L-nya tuh minus 4. Terus kan kalau disubstitusin hasilnya minus 6. Kan si minus 6 tuh lebih kecil dari 0. Dan si Fx itu lebih kecil dari minus 6. Otomatis si Fx itu bakal lebih kecil dari si 0. Dan kemudian sebenarnya mohon maaf banget karena sebenarnya bagian ini itu belum bisa dibuktiin kebenaran aslinya dari pembuktian ini. Karena ini sebenarnya masih coba-coba karena belum nemu sumber yang benar-benar kasih tahu tentang kebenarannya. Jadi mohon teman-teman atau Bu Ola mungkin kalau tahu bisa dikoreksi. Terima kasih. Terus mungkin boleh next, Mas. Oke, jadi sebenarnya segitu aja pemaparan dari kelompok 11 buat teorema limit. Mungkin dari Bu Ola atau teman-teman ada tanggapan atau pertanyaan? Ya, silakan. Mau langsung latihan soal aja? Boleh. Kasih waktu dulu. Ada berapa soal itu? 4 ya? Iya, Ibu, ada 4. Ada yang mau langsung coret-coret di layar? Atau mau dikerjakan dulu? Dikerjakan dulu, Ibu. Oke, kita kasih waktu 5 menit dulu ya. Teman-teman kelompoknya udah ngerjain ini semua. Kelompok Najma, Nadia, Nisha. Udah, Ibu. Kalau di Sudah? PPT-nya udah. Oh, sudah. Oke. Saya nggak tahu, saya belum cek sih. Sudah ya? Yang dikirim ke saya sudah belum? Iya, yang dikirim ke Ibu belum. Karena kan itu dikirim ke Sakti dulu. Kalau udah ada jawabannya, nanti Oh, tapi kamu ada di PPT. Di PPT ini udah ada. ada. Yang aslinya Oh, ada jawaban. oke. Ya udah nanti lain kali apa namanya? Yang kelompok kirimnya yang kelompok aja yang mau dipresentasiin. Tapi ngirimnya boleh ke saya langsung kalau misalnya biar Septi nggak ngeliat gitu ya. Boleh langsung kirim ke saya. Sama yang ini saya juga minta dong kan yang pertemuan 1 ya berarti ya, kelompok 1 ya, yang offline itu, yang Iya, 4.1. Ibu, itu udah direvisi itu biasanya dikirim ke MS Team, Ibu. Oh udah ada yang udah diupload belum? Saya belum cek lagi sih.
Harusnya kelompok 1 udah. Oh, Sudah ada gitu. di Teams, Bu. Oke, nanti saya cek. Oh ya, silakan. Ya, 5 menit dulu ya. Ibu, kalau saya izin tanya Ibu, kalau saya ingin ngerjain, saya ingin coba nomor 1C doang apa boleh Ibu? Atau harus nomor 1 semua dari A sampai D Ibu? Boleh, mana aja. Saya juga cuma bisa maksimal jam 3 karena saya mau presentasi ya. Jadi nggak mesti mana dulu, nanti takutnya kelamaan. Saya ingin coba 1C ya Ibu. Boleh, langsung boleh. Saya jam sastra. Apa sudah terlihat? Sudah, Nis. Oke, jadi nomor 1 itu terapkan teorema 44 untuk menentukan limit yang C limit X mendekati 1 X kuadrat tambah 2 per X kuadrat min 2, di mana X-nya itu lebih dari 0. Nah, ini kita pakai teorema 44 aja yang bagian A sama B. Jadi untuk limit X mendekati 1, X kuadrat tambah 2 per X kuadrat tambah min 2 sama dengan kita pecah jadinya limit X mendekati 1, X kuadrat tambah 2 per limit X mendekati 1, X kuadrat min 2. Ini kita hitung aja kayak biasa, jadinya nanti kita dapatnya yang atas itu 1 kuadrat tambah 2 jadinya 1 plus 2. Terus yang bawah jadinya 1 kuadrat min 2 jadinya 1 dikurang 2. Nanti hasil akhirnya itu negatif 3. Apa benar? Gimana teman-teman kelompok? Kelompok berapa sih kalian tuh suka di acak ya? Jadi nggak tahu nih kelompok 11. Betul, Ibu. Bener nggak? Oke, Dan terima kasih Anissa. Terima kasih, Ibu. Yang lain, kayaknya yang nomor 1 masih gampang ya. Atau yang lain juga gampang. Gampang semua. Yuk dikerjakan dulu boleh. Ibu, saya mau nyoba 1D, Ibu. Ya, silakan. Baik, Ibu, Bilangnya sebentar. ke kelompok aja ya, ke Nesya sama Najma sama Nadia Eh, boleh. Baik, Ibu.
Jadi ini untuk nomor 1D, soalnya itu terapkan teorema 4.2.4 untuk menentukan limit-limit berikut ini. Saya ngambil yang nomor D, itu soalnya itu limit X mendekati 0, X plus 1 per X kuadrat plus 2, di mana X adalah anggota bilangan real. Nah, kalau menurut teorema 4.2.424 itu yang bagian A sama B itu sifat-sifat eh, limit. Yang pertama itu kita bisa pisahin yang bagian penyebut sama pembilang. Jadinya limit X mendekati 0, X plus 1 per limit X mendekati 0, X kuadrat plus 2. Habis itu kita masukin nilai limitnya 0 plus 1 per 0 kuadrat plus 2 dan hasilnya 1 per 2. Apakah benar kelompok 11? Sudah benar, Tahni. Baik, terima kasih. Oke, lanjut. Permisi Bu, saya izin mempresentasikan nomor 4, tetapi saya foto dulu Ibu. Dikerjakan. Eh, suara saya terdengar tidak? Iya, Bintang. Sudah Terdengar, terdengar. Bintang. Oke, baik. Jadi tadi maaf, izin mempresentasikan jawaban yang nomor 4. Tadi itu soalnya itu ini tentukan nilai limit dari X mendekati 0 ya, pada akar 1 ditambah 2X min akar 1 plus 3X per X plus 2X. 2X dengan X lebih besar dari 0. Dengan X ini lebih besar dari 0 ya, ketentuannya sama. Ketentuannya itu limit X mendekati C itu sama dengan akar F sama dengan limit X mendekati C akar F sama dengan akar limit dari X mendekati C sama dengan F. Ini untuk penyelesaiannya adalah tadi kan yang penyelesaian nilai-nilai limit itu kan berbagai macam itu kan dari teorema 4.2.4 ya. Tadi yang berbagai macam itu penyelesaiannya ada yang substitusi, ada yang apa? Ada yang limit biasa dan maka jadi penyelesaiannya menggunakan teorema 4.2.4 dan ketentuan dari tadi ya soalnya itu limit X mendekati C akar F sama dengan limit X mendekati C F C terhadap fungsi F. Maka ini limit X mendekati 0 akar 1 plus 2X min 1 plus 1 plus 3X per X plus 2X kuadrat. Ini untuk fungsinya ini. Lalu dikali 1 plus 2X plus 1 plus 3X per 1 plus 2X per 1 plus 3X. Ini dikali apa? Rasional ya. Ini dikali rasional untuk apa? Menentukan nilai limitnya karena apa? Karena mungkin fungsinya rasional ya. Fungsinya rasional jadi limit X mendekati 0 sama dengan 1 plus 2X min 1 plus 3X per ini
X plus 2X kita pecah jadi X dikali 1 plus 2X ya. X kali 1 plus 2X. X tambah 2X kuadrat nih dipecah. Nih, jadi maka jadi X. Ini kenapa 1 plus 2X min 1 plus 3X jadi min X? Karena 1, ini kan kalau disederhanain jadi 1 min 1 ya. 1 min 1 nih, min 1. Lalu plus 2X minus 3X. 1 tambah 1, 1 minus 1 kan 0. 0 tambah 2X min 3X tuh min X. Jadi min X per X dikali 1 plus 2X dikali akar 1 plus 2X tambah akar 1 plus 3X. Sama dengan ini mungkin dari X-nya ini karena mungkin dari pembilang dan menyebutnya ini X ada yang apa? Ada peubah yang sama, nih X ya sama-sama X. Walaupun sini ada minus nih, ada minus, jadi kita hilangkan ya, kita hilangkan aja. Maka supaya jadi ya, tetap terbentuknya min 1. Ini asal dari sini ya. Dari peubah X yang dihilangkan. Jadi maka jadi min 1 tuh. Sehingga limit X mendekati 0 terhadap fungsi min 1 per 1 plus 2X dikali 1 akar 1 plus 2X plus akar 1 plus 3X sama dengan ini kita menggunakan apa? Ketentuan ini ya, limit X mendekati C akar F sama dengan akar limit X mendekati C terhadap F, terhadap fungsi F. Ini kita gunakan seperti ini, limit X mendekati 0 dengan terhadap min 1 per limit X mendekati 0 terhadap 1 plus limit X mendekati 0 2X. Ini dikali ya, dikali akar limit X mendekati 0 1 plus limit X mendekati 0 terhadap fungsi 2X plus akar limit X mendekati 0 1 plus akar plus limit X mendekati 0. Ini X, maaf kalau kurang jelas, X mendekati 0 terhadap 3X. Ini kita ini limit X mendekati 0 sama min 1. Ini lalu hasilnya min 1 ya. Tadi itu berdasarkan teorema berapa tuh? Saya sedikit lupa tuh. Tadi ini apabila limit X mendekati 0 terhadap min 1 maka hasil min 1. Itu tadi teorema berapa? Mungkin saya lupa ya. Min 1 per ini sama juga kayak tadi yang dari nilai limit bilang di atas nih. Karena limit X mendekati 0 terhadap 1 ini sama dengan 1 plus 0. Plus 0 ya. Limit X mendekati 0 terhadap 2X. Ini mungkin kita substitusi. Mungkin hasilnya 0 ya. 2 kali 0 itu 0. Dikali 1 plus 0. Tambah 1 ini sama kayak tadi. Ini limit X mendekati 0 pada fungsi 1 ya, pada angka 1 hanya bernilai 1 ini sama dengan 0, lalu ini juga 0 ya, 1 plus 0. Jadi ditambah di sini, maaf, 0. Berarti ini akar 1, istilahnya berarti akar 1 plus akar 1. 1 tambah 0 berarti plus 1 plus 0. Jadi ini min 1 per 1 plus 0 dikali 1 tambah 1 ya. Ini ada minusnya, hati-hati. Ini minus nih. Jadi minus ini. Jadi hasil dari apa? Hasil dari penentuan limitnya dari beberapa teorema yang diselesaikan itu adalah minus setengah. Ini nilai akhir dari penentuan nilai limit fungsi istilahnya rasional ya, fungsi rasional tersebut dari menggunakan beberapa teorema yang cocok untuk dipakai. Terima kasih. Baik, terima kasih Bintang, sudah betul. Saya mau nyoba nomor 1A, boleh nggak? Boleh, Madia.
Oke, izin share screen ya. Oke. Jadi untuk yang nomor 1 itu soalnya terapkan teorema 4.2.4 untuk menentukan limit-limit berikut. Nah, yang A itu adalah limit X mendekati 1, X ditambah 1 dikali 2X plus 3, di mana X anggota bilangan real. Nah, untuk penyelesaiannya kita bisa pakai teorema, kayak yang disuruh soal, kita pakai teorema 4.2.4, tapi yang bagian A, kalau nggak salah itu tadi bagian A yang ketiga, yang mana itu limit fungsi limit dari X mendekati konstanta, fungsi F dikali fungsi G itu sama aja kayak sama dengan limit X mendekati konstanta, fungsi F dikali limit X mendekati konstanta fungsi G. Jadi bisa kita pakai teorema itu. Jadi untuk soal ini didapat limit X mendekati 1, X plus 1 dikali 2, X plus 3 sama dengan limit X mendekati 1, X plus 1 dikali limit X mendekati 1, 2X plus 3. Habis itu kita bisa pakai sifat limit yang disubstitusi. Jadi satunya kita masukin ke X, jadi 1 ditambah 1 dikali, ini juga 2 dikali 1 tambah 3. Dapatkan hasilnya 10. Udah benar belum? Udah benar. Ya, makasih. Oke, makasih. Oke, sisanya bisa dikerjain sendiri ya. Tadi saya mau coba share screen yang tadi, yang pertanyaannya Najma ya. Tadi saya nggak begitu nyimak, tapi pas saya lihat ada perbedaan sedikit aja koreksi. Coba tolong di share screen PPT-nya. Yang tadi katanya masih bingung nggak tahu bener apa enggak gitu ya. Untuk yang untuk yang membuktikan efeknya kurang dari 0 ya. Kalau yang lebih besar dari 0 kan udah yakin ya. Iya, karena udah ada di buku. Yang satunya belum. Oh, oh gitu. Tapi saya ini ya, apa namanya, apresiasi usahanya. Ya, jadi ini mungkin ada kesalahan sedikit. Yang ini kan kita anggap L-nya itu lebih besar dari, sorry, tadi yang tadi satu lagi. Ini udah bener kan? Iya, slide terakhir Nets. Nah, ini. Nah, ini kan L-nya kurang dari 0 ya? Iya kan? Nah, karena ini L-nya kurang dari 0, kita bisa ambil epsilonnya itu negatif 1/2 L. Ini ketutupan nama saya. Karena apa? Karena L-nya kurang dari 0, ya kan? Epsilonnya kan tetap positif. Jadi kita bisa misalkan epsilonnya itu adalah minus 1/2 L. Bisa dilanjutkan ke bawah? Bisa. Kan? Bisa kan? Nanti tinggal diganti ajain. Tinggal diganti. Nanti jelas ininya jadinya minus 1/2 L gitu ya. Terus kanan Iya, kiri saya gitu kira kan. tadinya nggak boleh minus. Kami boleh minus karena kan kita udah misalin ini tadi. Dengan Oh, L-nya kurang iya. dari 0. Jadi epsilonnya nggak mungkin minus kan. Karena L-nya kurang dari 0. Itu aja sih mungkin kamu nggak ngeh sama ininya ya. L kurang dari 0-nya. Ya kan? Nanti ke bawahnya ini tinggal dikurangin kan. Terus ininya tinggal Iya. diubah kanan kirinya. Ntar dapet hasilnya fx-nya jadi kurang dari 0. Gitu. Bisa dilanjutin? Nanti dibenerin Bisa, ya? Ibu. Iya. Oke. Terima kasih banyak. Tadi saya kira udah sama aja, sama-sama persis. Pas saya lihat lagi, oh ya ini ada kesalahan sedikit. Tapi kita apresiasi dulu untuk kelompok ini sangat lengkap ya. Karena semua teoremanya dibuktikan.
ada contohnya juga. Saya harap untuk kelompok-kelompok selanjutnya lengkap juga, mudah-mudahan ya. Tapi kalau misalnya ada kesalahan-kesalahan ya wajar lah, nggak apa-apa. Kita kan belajar bareng-bareng gitu. Untuk hari ini cukup ya. Silahkan soal-soal yang lainnya dicoba. Boleh kalau mau dicek minta ke kelompok ini aja 11 bener apa enggak dicekin ya. Kalau soal dari saya belum ada. Minggu depan, nggak minggu depan, minggu ini ya kalau bisa ya KP-nya ya. Sekitar hari apa? Tadi Eh, ya, Jumat ya, kemungkinan ya. iya, berarti Ibu bisanya hari Jumat itu kah? Atau gimana? Saya kabarin lagi ya, Jumat ya. Saya sih Hmm, sebenarnya besok juga saya kalau bisa sih, kalau misalnya ada waktu luang kayak gini, mungkin bisa online gitu jam berapa di Bu kalau Rabu. besok? Rabu, Selasa. Nah itu, karena kan kita nggak tahu nanti di bawah ya. Ini aja habis Eh, ini saya mau ke bawah lagi. Hmm, soalnya gini Bu, besok itu ada ada kelas acara. yang bukan, ada kelas Apa? yang mau digeser juga. Cuma kan ini memastikan juga takutnya bentrokan gitu. Oh, ya udah untuk sementara Jumat dulu ya. Jumat aja. Untuk sementara Jumat. Rabu juga Oh, sebenarnya Rabu siang kemungkinan saya bisa Rabu siang, cuma belum tahu karena Rabu paginya kan kita ada SG ya. Jadi hmm, kelas saya yang pagi itu khawatir KP juga di Rabu siang gitu. Kelas hmm. saya yang Rabu Kamis Jumat tuh full. Rabu juga pagi-paginya ada 2 kelas. Takutnya itu akan geser buat KP juga. Jadi di ini aja ya, dicoba untuk sementara Jumat siang. Cuma nanti kalau saya ternyata nggak bisa, saya kabarin ya. Oh, baik. Baik Ibu. Kalau Sabtu tuh pada bisa, pada mau. Saya juga nggak setiap Sabtu mau. Pasti ada kalau ada nggak kalau tidak ada kegiatan bisa. Dari saya, dari pribadi saya sih nggak apa-apa Ibu kalau Sabtu mah. Ya Eh, nggak tiap Sabtu kita masuk, cuma misalnya aja in case susah ambil KP di hari biasa, ada yang keberatan nggak? Kalau Minggu kan takutnya ada yang non Muslim ibadah ya. kalau Sabtu sebenarnya lebih ke ini sih Bu. Eh, kita dari kitanya juga meminimalisir kalau bisa jangan hari libur gitu kayak Sabtu Minggu. Mungkin eh, Mm-mm. kalau Saya juga maunya kalau nggak mau. memang kita nyari KP gitu mungkin ya sore ngambil jam sore online. Sab, apa Sabtu sore maksudnya. Hari kerja sore Hari gitu biasa jam tapi 4 ya malam mungkin kayak gitu. malam saya nggak bisa kalau malam. Ya paling sore jam 4 itu kalau mau meminimalisir hari Sabtu itu Bu. Cuma kalau nggak ada pilihan ya udah Sabtu. Ya udah nanti dikabarin deh ya. Oh baik. Saya ada soalnya setiap Jumat siang tuh saya ada acara. Ntar saya tanyain dulu minggu ini ada apa nggak, kosong apa nggak. Oke, terima kasih banyak untuk hari ini. Kelompok selanjutnya dipersiapkan ya. Kayaknya PPT-nya udah masuk juga sih ke saya. Jangan lupa perbaikannya dikirim juga ya. Saya takut nggak lihat Microsoft Teams ya. Kemarin sih saya cek belum ada apa-apa. Ntar kalau misalnya yang ini kelompok ini boleh masukin ke Teams, boleh kirim ke saya juga ya, biar nggak kelewat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih banyak Terima Ibu. kasih. Sama-sama. Zidan, minta tolong Zidan. Teman-temannya buat Ya. persiapan SG kapan Zidan? Oh, oh saya